guys. Nah, kenalin aku Meli, perwakilan dari kelompok 2. Nah, sekarang aku lagi sama Kak Kristi. Gimana nih kira-kira kabar dari Kak Kristi? Kalau dari aku sendiri kabarnya baik, Meli. Salam kenal, Meli. Oke, salam kenal juga buat Kak Kristi. Nah, kebetulan nih tujuan aku buat di sini itu untuk mau tanya-tanya nih ke Kak Kristi. Nah, kebetulan kan Kak Kristi ini salah satu mahasiswa berprestasi ya dari prodi kita, pendidikan sejarah. Keren banget loh. Bisa ada pertukaran pelajar gitu ya, Kak. Itu kira-kira gimana ya, Kak? Bisa dijelaskan gitu. Itu gimana programnya? Oke, mungkin untuk pertama ini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya di fakultas kita itu sebenarnya ada berbagai macam kegiatan. Salah satunya itu kegiatan internasional. Nah, untuk kegiatan internasional ini untuk yang aku ikuti itu merupakan kegiatan di mana setiap mahasiswa sejarah itu bukan mahasiswa sejarah jadi mahasiswa sefakultas itu kegiatannya itu ada magang sama PLP. Nah, kebetulan karena aku jurusan pendidikan sejarah, itu kegiatan di sana itu kegiatannya PLP. Untuk penempatannya itu ada di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi aku ngajar di Sekolah Indonesia yang di bawah naungannya KBRI Malaysia yang ada di Kuala Lumpur gitu. Oke, jadi kira-kira nih gimana sih Kak awal mula Kakak tuh bisa tahu program ini dan tertarik gitu untuk mengikuti program ini? Oke, mungkin banyak yang tanya ini tipsnya. Ini kok bisa aku sampai ke Kuala Lumpur gitu ya. Kalau dari aku sendiri, itu kemarin tuh dapat informasi, aku dapat dan lihat flyer yang ada di grup mata kuliah. Waktu itu Bu Dinar yang nge-share flyer untuk kegiatan program internasional ini. Kemudian aku tertarik karena selain nambah pengalaman baru, kita bisa juga jalan-jalan ke negara orang, bener nggak? Bener banget nih Kak. Nah, kira-kira nih gimana sih Kak seleksi sama syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk supaya kita bisa ikut program ini? Oke, untuk seleksi dan syarat-syaratnya itu gampang banget. Mungkin yang dibutuhin itu salah satunya CV, kemudian ada paspor. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum punya paspor, is okay karena dengan berjalannya waktu selama proses persiapan itu teman-teman juga bisa menyiapkan paspor. Kemudian dari CV-CV-nya itu teman-teman bisa masukin segala kegiatan yang teman-teman pernah ikutin, baik kegiatan hima, kegiatan jurusan, kegiatan fakultas maupun kegiatan univ. Kemudian sertifikat internasional. Nah, sertifikat internasional itu apapun kegiatan internasional, baik yang diadain oleh UNESA maupun yang di luar UNESA. Kemudian setelah seleksi berkas itu nanti kita diseleksi. Setelah kalau misalnya sudah selesai, udah masuk ke seleksi berkas itu, nanti kita keterima, kemudian ada interview. Nah, untuk interviewnya itu kalau dari aku kemarin itu pengalamannya cuma hanya ditanyai berkenan apa enggak gitu. Habis itu kenapa kok niat buat join kegiatan program ini, udah itu aja sih. Ini Kak, jadi apakah pertukaran mahasiswa ini tuh kayak diatur sama negara atau universitas, atau memang kayak ini tuh udah diatur gitu sama dari pihak Universitas Negeri Surabaya sendiri? Baik, untuk program yang aku ikutin ini merupakan program dari fakultas yang dimana ini bakal diatur sama fakultas. Jadi waktu flyernya itu diturunkan itu sudah tertera kalau misalnya aku itu bakal ngajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan untuk negaranya sendiri pada saat itu tuh hanya satu pilihan, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi mau nggak mau perginya ke Malaysia, jadi nggak ada pilihan lain. Oke, jadi kira-kira nih program ini sendiri tuh berapa lama sih Kak? Untuk program ini kemarin kita hanya sebentar, cuma 1 bulan doang, nggak sampai 30 hari, cuma 28 hari aja gitu. Oke, jadi kira-kira nih kegiatan apa sih yang Kakak lakuin selama di sana? Oke, karena aku dari awal itu masuk karena ini kegiatan PLP, jadi di sana itu tujuan utama kita itu ngajar teman-teman SMP dan SMA. Nah, namun kebetulan waktu aku datang PLP di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu nggak cuma hanya ada ngajar doang, tapi kebetulan sekolahnya itu ngadain berbagai
berbagai kegiatan. Contohnya pentas seni Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan latihan gabungan pramuka Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang dimana itu merupakan kegiatan tahunan yang diadain oleh FIKL. Jadi kalau katanya anak-anak di sana ya, anak-anak SMA, anak SMP-nya gini, kalau aku ini sama teman-temanku yang lain ikut ke Malaysia kemarin tuh keberuntung banget karena kita bisa ngikutin kegiatan pensi dan latihan gabungan pramukanya FIKL gitu. Nah, kira-kira nih Kak, program ini sendiri tuh kayak harus ngeluarin dana pribadi kalau atau enggak gitu. Kalau misal ngeluarin dana pribadi gitu, dananya tuh seberapa banyak sih yang harus kita keluarin? Oke, karena Kuala Lumpur ini sedikit mirip dengan Surabaya, jadi untuk pengeluarannya itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu besar juga. Kemarin selama sebulan itu aku bisa ngeluarin 2-3 juta doang rupiah. Kalau misalnya dari program fakultas sendiri ini yang dibiayai itu ada tiket round trip tiket, itu tiket pulang pergi naik pesawat, kemudian ada tempat tinggal. Jadi kita diakomodasi di tempat tinggal sama tiket PP. Gitu. Jadi buat kayak uang makan sendiri tuh nggak ada ya Kak? Kalau untuk uang makan sendiri kita nggak ada, tapi tenang teman-teman, kalau misalnya di Kuala Lumpur atau teman-teman yang pernah ke Kuala Lumpur ini, itu di sana harganya murah-murah dan enak-enak makanannya. Oke, siap-siap. Nah, kira-kira keuntungan yang Kakak dapat nih setelah mengikuti program ini tuh apa aja sih? Yang pertama dapat pengalaman baru. Kita kan udah biasanya itu ngajar itu di SD, SMP, SMA di Indonesia. Sekarang kita ngajarnya di Kuala Lumpur, di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur merupakan salah satu sekolah yang di bawah naungannya KBRI. Jadi kayak selain ngajar, dapat pengalaman baru, dapat experience yang baru lagi dari ngajarnya gitu. Kita juga dapat teman baru, teman-teman SMA di SIKL itu ramah-ramah dan kita bisa jadi temen gitu. Oke, nah kira-kira nih Kak, ada nggak kayak pengalaman yang paling berkesan banget gitu dari Kakak selama melaksanakan program ini? Selama program ini selain bisa ngajar dan bisa jalan-jalan, itu salah satunya yang tadi aku sebutin yaitu bisa ikut kegiatan pensi SIKL sama latihan gabungan pramuka, karena katanya teman-teman SMA di sana itu nggak semua orang-orang PPL yang di sana itu bisa ngerasain dan ikut andil dalam kegiatan pentas seni Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan latihan gabungan pramukanya SIKL. Oke, nah kira-kira nih Kak, tips apa nih yang bisa Kakak bagikan buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa sejarah ya, untuk bisa lolos program ini dengan mudah? Untuk lolos dengan mudahnya itu mungkin dari teman-teman sendiri itu harus berusaha, terus harus pede. Utamanya itu pede sama mau berusaha dan mencoba hal baru. Mungkin itu 3 tips dari aku, karena kalau misalnya dari teman-teman sendiri udah pede, mau berusaha dan mau mencoba hal baru, itu merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan. Jadi kalau misalnya teman-teman pede, pasti teman-teman mau coba hal baru. Dengan mencoba hal baru pasti dapat pengalaman baru. Gitu sih menurutku. Oke, menarik banget nih. Jadi buat teman-teman sejarah, kalau kalian mau ikut program kayak Kak Kris ini boleh banget ya, dan Kak Kris ini benar-benar menginspirasi banget loh. Oke, sekian gitu aja teman-teman wawancara singkat aku dengan Kak Kristi. See you, bye-bye.